Ini baru teater yang difilmkan. Akhir tahun yang menyenangkan buat gua dengan adanya film kayak gini. Film ini bisa gue bilang kaya akan berbagai macam hal, selain masalah visualnya. Film ini sama seperti pada film umumnya yang memiliki alur naik turun. Tapi yang gue senang adalah gaya pembawaan atau ambience yang diberikan terkesan dari awal hingga akhir film ini memberikan efek yang cukup ceria, sesuai dengan ratingnya, semua umur. Nah, di sini nih yang menarik nih, jadi semua orang bisa menonton film ini. Film ini bercerita tentang dua penyihir yang memiliki karakteristik yang cukup berbeda, Glinda dan Elphaba. Glinda adalah sosok yang populer, istimewa, serta memiliki ambisi yang tinggi. Sementara Elphaba sering dipandang sebelah mata karena kulitnya yang hijau. Singkat ceritanya, takdir mempertemukan keduanya sebagai mahasiswa di Universitas Siz. Keduanya pun bersahabat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih jalan yang berbeda. Dua karakter utama pada film ini menurut gue cukup berhasil memainkan perannya. Dan gue cukup gak nyangka dengan Ariana Grande yang bisa memainkan perannya dengan sedemikian rupa. Karakter centil yang ada di dalam dirinya bisa sangat muncul. Ditambah lagi dengan penggunaan pada wardrobe-nya yang membuat kesan optimis dan sekaligus centil. Itu semakin terasa hidup menurut gue. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa lagunya Ariana Grande, hal-hal seperti ini sangat mudah kayaknya dia mainkan. Centil, warna-warni, kayaknya sangat mudah. Dan anaknya boleh dibilang juga cukup fun, mungkin kali ya. Sedangkan Erivo menunjukkan sisi emosional yang cukup mendalam, yang penuh juga dengan luka. Kita bisa melihat dari bentuk karakternya, wardrobe serba hitam, serta sorot mata yang cukup tajam. Dengan kulit yang berwarna hijau, Elphaba harus menghadapi berbagai hinaan di Siz. Perjalanan hidupnya diramu dengan kepahitan hanya karena ia terlahir berbeda. Film kayak gini tuh sebenarnya secara langsung cukup susah untuk dipisahkan dengan adegan percintaan atau drama percintaan. Selain membahas masalah persahabatan, percintaan pun juga menjadi salah satu bumbu konflik yang terjadi di antara mereka. Film ini punya banyak bumbu-bumbu untuk membawa alurnya. Benang merahnya memang persahabatan, tapi kisah percintaan juga menjadi salah satu faktor persaingan antara mereka. Yang menariknya bukan itu sebenarnya, tapi masalah kegigihan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak peduli dengan masalah perbedaan itu, yang menjadi minoritas tidak takut kalah saing dengan mayoritas. Sebaliknya, yang memiliki fisik serta pamor yang cukup baik di kampusnya juga memiliki kegigihan dan keceriaan yang sama. Ceritanya boleh dibilang cukup berkembang, seiring berjalan dengan kondisinya. Di awal kita akan disuguhkan dengan kondisi yang mereka saling bermusuhan. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun membaik. Mudah kan sebenarnya untuk dipahamin. Tapi, ya cukup panjang aja secara durasinya. Kayak kita lagi ngedengerin orang curhat, tapi ini dengan ada visual langsungnya. Ngedengerin orang curhat kan kadang ada bosannya juga, tapi ada rasa excitednya juga pengen tahu apa sih sebenarnya cerita selanjutnya. Iya nggak sih? Popular, you're gonna be popular. Tahu nggak apa sebenarnya yang bikin gua jadi cukup senang sama film musikal ini? Gua tuh cukup ngebayangin kayak lagi nonton video klip, nonton film ini. Kalau gua lihat, cara pendekatannya bukan cuma masalah acting drama, tapi juga pemvisualan. Bagaimana lagu, kondisi, serta ambience yang ada bisa jadi satu kesatuan. Kondisi yang menurut gua cukup klop dengan berbagai macam aspeknya. Itu yang bikin gua jadi cukup seru untuk menonton film ini. Selain itu, imajinasi gua juga cukup bermain walaupun lagi menonton. She had her secrets. Banyak momen yang menurut gue cukup menarik pada film ini. Mungkin bagi Ariana Grande menyanyi adalah hal biasa, tapi untuk membagi porsi dengan pemain lain, gue cukup ngelihat kalau dua karakter ini memiliki chemistry yang cukup baik. Nyanyi, koreo, drama, menurut gue mereka bisa membagi semua porsi itu dengan cukup maksimal. Bukan buat ninggin-ninggin film ini, tapi karena gue memang cukup fun selama menonton film ini, walaupun durasinya cukup panjang. Kalau kita ngomongin masalah durasi, ada sebenarnya sisi bosan ketika menonton film ini. Tapi film ini cukup berani menurut gua memberikan durasi yang sangat panjang. Walaupun banyak dinamika-dinamika dalam cerita ini dimunculkan, tapi ada beberapa part juga yang menurut gua jadi membosankan. Walaupun demikian, sebenarnya gue cukup menikmati alur naik turunnya. Walaupun ada sedikit ngantuk ya sebenarnya.
Ada beberapa hal yang gua note untuk film ini dengan durasinya yang cukup panjang. Pertama, seperti ingin memanjang-manjangkan sisi emosi yang disajikan. Ini sebenarnya cukup baik, tapi jika terlalu banyak memberikan momen seperti ini, rasa intens yang dihadapi penonton terhadap karakternya bisa jadi hilang. Nah, gue tuh ngerasain hal itu. Yang kedua, eksplorasi karakter yang cukup lamban. Karena hal ini nih sebenarnya gitu, durasi yang panjang, jadi banyak hal yang dimainkan sama director dan penulisnya, seperti ingin memainkan dinamika penggambaran karakter ini ke tahap yang lebih intimate. Tapi ini juga membuat gua sebagai penonton terasa seperti bertele-tele. Banyak hal yang ingin diceritakan tentang sebuah karakter. Walaupun secara keseluruhan gue suka sama film ini, tapi tidak sampai 100%. Pasti ada yang gue ngerasa tidak sesuai dengan ekspektasi, namanya juga penonton. Tapi yang menarik juga ketika gue menonton behind the scene-nya. Seru banget proses produksinya, wajar aja secara visual jadinya bagus. Dibikin bener-bener seproper itu. Kayak dunia OST-nya aja, yang dibikin hampir keseluruhan menggunakan set asli. Katanya sih dengan menerapkan hal seperti ini, pengen bikin suasana yang cukup magis. Dan yang uniknya juga, penggunaan bunga yang menghabiskan 9 juta bunga tulip asli. Ini juga cukup gila sih menurut gua. Kebayang gak sih sebenarnya seberapa gede ini budget produksinya? Semua tim yang terlibat pasti cukup seneng mengelola budget yang cukup besar ini. Jadi apa yang dimau oleh director pasti bisa diterapin. Walaupun pada dasarnya sebesar apapun budget pasti akan ada ngerasa kurangnya juga. Tapi menurut gua, ini adalah salah satu produksi yang gua tonton di tahun ini cukup sangat-sangat besar. Kalau ditelaah lagi, film ini tuh kayak lebih terfokus ke salah satu karakter aja. Itu sepenglihatan gua selama menonton film ini. Tapi memang film ini udah disiapin menjadi 2 bagian. Wajar aja jika ketika kalian menonton, film ini bisa dibilang cukup lebih fokus ke salah satu karakternya aja. Walaupun di part 1 ini, cerita besarnya adalah perkenalan kedua karakternya. Baru perkenalan aja durasinya udah 2 jam. Nggak kebayang nih seberapa panjang durasi film ini sebenarnya secara produksi keseluruhannya. Film ini boleh dibilang memang cukup bagus. Tapi buat gua, film ini masihlah sebuah karya yang memiliki penggemar tersendiri. Memang untuk semua umur, tapi kalau boleh dibilang, nggak semua orang suka dengan konsep film drama musikal seperti ini. Ini gue membahas masalah selera, karena kalau bukan penikmat film bergenre seperti ini dan disuguhkan durasi yang cukup panjang, udah pasti bakalan membosankan. Karena gue mengakui itu, gue aja yang menikmati film ini tapi cukup terasa bosan dengan durasinya yang panjang, apalagi buat orang yang tidak suka. Balik lagi, menonton film itu adalah sebuah selera, jadi suka ataupun enggak itu adalah keputusan kalian. Ini semua merupakan persepsi gue ketika gue menonton film ini. Nah, terserah kalian punya penilaian seperti apa untuk film ini.